Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam kasih Tuhan kita berkumpul kembali di tempat ini. Siapa yang rindu akan hadirat Tuhan? Mari, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Sepanjang bulan selama hampir 9 bulan kita mengalami masa pandemi. Kalau kita masih ada di sini itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat segala berkat kasih rahmat anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih ada di sini, bahkan kami boleh beribadah di tempat ini, itu semuanya karena kasih karunia Allah yang luar biasa buat kami. Kami mau memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya Tuhan. Untuk kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami kepada Engkau Tuhan, membawa pujian kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan kudus Tuhan. Mari siapkan hati kami Bapa, siapkan hati kami. Karena kami memberikan hati kami selebar-lebar resep buka buat Engkau Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Allah yang menyertai kami. Kami undang kuasa Hadirat-Mu Tuhan mengalir buat kami Bapa. Kami undang Tuhan, biar Kau masuk dan menguasai hati kami Bapa. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya, sebab Kau ada bagi kami Bapa. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami Bapa, karena kami tahu Kau ada buat kami Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, kami nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, kuatkan haleluya. Yes Lord, Kau hebat, ajaib perkasa, kuatkanku. Haleluya, mari sembah. Haleluya, Engkaulah Tuhan. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa, sebab Engkaulah yang kami sembah. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kiralah mata sakaralah mata kadalah maya sakaralah mata. Kiralah bala 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 bala. Kiralah bala 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 bala. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang kami sembah. Kiralah maya sakaralah mata karalah maya sakaralah maya. Bapa, kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan, di bulan yang terakhir, itu semua hanya karena kasih rahmat anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tapi ketika kami berada di jalan-Mu Tuhan, maka Kau yang memegang hidup kami. Mari kita mau katakan, tak usah ku takut. Mari kita mau angkat tangan kita, nyanyikan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Katakan dengan iman, tidak usah kita cemas. Yes Lord. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku
hidup kami. Hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang perkasa. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Kau siap melawat kami Tuhan. Kami pulang bukan sebagaimana kami datang Tuhan. Tapi kami pulang membawa berkat yang sukacita luar biasa daripadamu Tuhan. Urapan dan anggur baru mau Kau curahkan buat kami. Dan kami menjadi berkat buat orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu, kami siap Kau ajar firman-Mu, dan kami siap Tuhan duduk sehidangan dengan Kau. Makasih Bapa, ambil alih ibadah kami Tuhan, karena kami hanya meninggikan nama-Mu. Mari siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Siapa bersuka cita hari ini? Kita bersuka cita hari ini. Karena hari ini hari yang bulan yang penuh sukacita. Ketika Tuhan Yesus lahir buat kita. Ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Saya bersuka cita, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita menyanyikan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Sebab dialah Tuhan Raja kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Bagi kami semua, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Dia Raja di atas, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Amin. Dia bagi kami semua. bersukacita hari ini. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Boleh angkat tangan yang kedua sama saya, kita mau berglori buat Tuhan. Amin.
sama-sama nyanyikan glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan. Kami boleh berglori buat Engkau Tuhan. Kami boleh bersuka cita karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami mau mengambil waktu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan buat kami. Ketika kami menjadi anak yang Kau didik melalui firman-Mu Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu ini kalau Tuhanlah juru selamat kita. Walau kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita punya Tuhan jadi penghibur kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan.
adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Setia dalam segala perkara. Setia dalam segala hal Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami terpelihara di dalam Engkau. Luar biasa Bapa, luar biasa Engkau buat kami anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan, sekarang duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, curahkanlah kuasa urapan-Mu kepada kami sekalian. Baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama mengerti kebenaran firman-Mu, kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami berikan pikiran, hati dan jiwa kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sudah berada di awal bulan Desember dan kita tahu bahwa bulan Desember seringkali menjadi suatu waktu yang oleh umat Kristen dianggap sangat penting. Kenapa dianggap penting? Karena pada bulan inilah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Walaupun menurut sejarah kemungkinan tidak tanggal 25 Desember, kemungkinan. Ya. Tetapi buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak merayakan tanggal, kita merayakan satu peristiwa. Juru selamat kita datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengar firman yang berjudul Tuhan melihat hati. Ya. Judul firman Tuhan adalah Tuhan melihat hati. Coba kita lihat sebagai ayat pengantar kita pada pagi hari ini dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian A saja. 1 Samuel 16 ayat 7a. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi sekali lagi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ini penting kita mengerti. Kenapa? Karena seringkali kita berpikir bahwa Allah itu mempunyai cara berpikir seperti cara kita sebagai manusia. Seringkali kita berpikir bahwa Allah itu mempunyai cara pandang yang sama seperti manusia. Padahal tidak demikian. Sebab itu kita melihat di dalam firman-Nya yang berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Itu dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Dengan kata lain saudara, rancangan itu berkaitan dengan pemikiran Allah. Tidak sama dengan pemikiran kita. Kemudian jalan Allah, cara Allah itu tidak sama dengan jalan atau cara kita. Saudara yang dalam Tuhan, dan seringkali karena cara kita salah di hadapan Tuhan. Dan kita berpikir apa yang kita pikirkan itu benar, padahal salah. Kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengetahui isi hati manusia. Tetapi manusia tidak mengetahui isi hati manusia yang lainnya. Itu sudah pasti. Pagi hari ini saya tidak bisa melihat apa isi hati saudara masing-masing. Saudara pun tidak bisa melihat isi hati saya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, yang beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Dia tahu hatiku, Dia tahu hatimu, Dia tahu hati kita semua. Saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan mengenai hal ini. Coba kita buka di dalam Injil Markus. Di dalam Injil Markus, pasal yang ke-12. Injil Markus 12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara.
Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang dalam Tuhan, ini adalah penilaian Yesus terhadap seorang janda miskin yang memberi persembahan di dalam bait Allah. Saudara, kita melihat bahwa ternyata Yesus itu tidak melihat jumlah. Sebab kalau bicara mengenai mana yang lebih baik, kita sebagai manusia akan mengatakan 5 dibanding dengan 10 lebih baik 10. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi pada Yesus tidak demikian. Kenapa? Karena yang digunakan oleh Yesus adalah cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia. Bukan cara menilai manusia, tapi cara menilai dari Allah sendiri. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu Yesus berkata janda inilah yang sudah memberikan yang terbaik dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan jumlah lebih besar dari janda ini. Saudara yang dalam Tuhan, nah kita mau belajar kenapa sampai seperti itu. Saudara, di mata Tuhan persembahan janda itu lebih baik. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-44, itu dikatakan bahwa sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa artinya? Apa artinya pernyataan Yesus di sini? Ya, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, tetapi kita akan melihat beberapa hal saja. Yang pertama, kemiskinan bukan alasan untuk tidak memberi persembahan. Nah, seringkali kita berpikir, ya saya orang miskin, jadi saya enggak usah memberi persembahan lah. Ada yang berpikir seperti itu, ya saya uangnya dari mana? Buat apa yang saya pakai buat memberi? Karena saya orang miskin. Apalagi saya hanya bisa mencari nafkah sehari demi sehari. Besok bingung lagi mau makan apa. Tetapi saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi penilaian Allah di sini, melalui Yesus yang mengatakan bahwa tidak benar kalau kita beralasan kemiskinan, kemudian kita tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar kenapa seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memberi di dalam hal ini yang dilakukan oleh janda itu bukan memberi dengan kekuatannya, tidak. Dia tidak memberi dengan kekuatannya, tetapi justru dia memberi di dalam kelemahannya. Dia memberi dengan iman. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kalau dia memberi, maka Tuhan akan mencukupkan dia. Nah, ini yang kadang-kadang buat kita sulit untuk bisa mengerti. Memberi itu berarti ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Itu memberi. Nah, kalau ada sesuatu yang keluar dari diri kita, itu artinya ada sesuatu yang membuat kepemilikan kita ini menjadi kurang. Kalau tadinya saya punya 5.000, saya beri kepada Tuhan 2.000, maka pemilikan saya hilang 2.000, tinggal 3.000. Kita berpikir seperti itu. Tapi janda ini tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allahnya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, dilakukan dengan sukacita. Dilakukan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Nah, kalau kita berpikir kondisi daripada janda ini, dengan uang 2 peser yang dia berikan kepada Allah di dalam bait Allah,
maka sebetulnya uang itu bisa dia pakai untuk kebutuhan sehari-harinya. Dia bisa pakai untuk beli makanan, dia bisa pakai untuk apa saja sesuai dengan keperluannya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan itu ternyata tidak dia lakukan. Dia memberikannya kepada Tuhan. Saudara, kenapa seperti itu? Karena dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, itu sebabnya tidak ada alasan ya, buat kita tidak memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat jumlah di dalam hal ini. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kita memberikannya dengan iman. Dalam bentuk ucapan syukur kepadanya. Nah kemudian, mengapa ada persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mengapa persembahan orang kaya ini seolah-olah Tuhan kurang berkenan? Saudara yang dalam Tuhan, karena tadi kita melihat bahwa orang kaya itu memberi di dalam kelimpahannya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Artinya apa? Ya dia memberi karena memang dia bisa memberi. Justru Tuhan mau kita memberi pada saat kita merasa tidak bisa memberi. Oh ini nilainya lebih besar di hadapan Tuhan. Saudara kenapa? Pertama, orang memberi motivasinya seringkali salah. Apa yang menjadi dasar? Apa yang mendorong orang itu memberi? Ya, saudara yang dalam Tuhan, seringkali orang memberi karena terpaksa. Itu tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Terpaksa, habis kalau enggak seperti ini ya gimana lagi? Nanti Pak Pendeta penilaiannya negatif terhadap diri saya. Padahal harusnya dia memberi tidak melihat kepada siapa yang dia beri. Harusnya dia memberi dengan satu pemikiran dan iman, dia memberikannya kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Sebab kalau kita memberi seolah-olah kepada manusia, ada jebakannya. Apa itu jebakannya? Saudara, seringkali kita merasa malu kalau memberi sedikit. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih beribadah di Cimahi, saudara itu kalau Natal begini kita juga pernah melakukannya, seringkali dilelang nih. Ininya sekian, ininya sekian. Nah, itu kalau sudah seperti itu ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian, saya sekian, sehingga jumlah dana yang diperlukan itu langsung tercukupi. Biasanya orang yang dianggap oleh jemaat itu orang kaya itu enggak mau memberi kecil. Kenapa? Karena mereka merasa malu. Diomongin orang nanti, wah dasar pelit, orang kaya ini pelit. Ternyata cuma memberi segini. Saudara, kalau toh dia memberi dengan perasaan seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Motivasinya salah. Ada yang memang ingin dipuji orang. Ingin dipuji orang. Saudara, ini pun kalau terjadi salah di hadapan Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba diklik yang kedua. Nah, yang kedua ada orang memberi dengan pemikiran buang sialah, kira-kira begitu. Kenapa buang sial? Amplop yang dia siapkan buat Tuhan itu dimaksudkan supaya Tuhan tidak marah kepada dirinya. Ya, supaya Tuhan itu berlaku baik kepada dirinya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang kaya. Dia tidak memerlukan uang kita. Dia tidak memerlukan persembahan kita. Kalau gitu yang dia perlukan apa? Yang dia perlukan itu hati kita sesungguhnya saudara. Sebab itu jangan berikan kekayaan kita kepada Tuhan. Jangan berikan apa yang kita miliki di dalam dunia ini kepada Tuhan. Sebab yang Tuhan inginkan hati kita. Waktu hati kita diberikan kepada Tuhan, saudara Islam Tuhan, apapun yang ada pada diri kita, kita akan berikan kepada Tuhan di dalam hal ini. Saudara, kita tidak usah bicara terlalu jauh. Kalau ada seorang ibu yang sayang kepada anaknya,
Dan biasanya apa saja yang diminta oleh anaknya itu dia berikan. Kenapa? Hati yang bekerja di sana. Bukan logika. Kemarin sudah saya kasih 10.000. Sekarang minta lagi. Emangnya buat apa? Enggak. Kalau seorang ibu yang mengasihi anaknya perlu apa? Dia kasih. Anaknya perlu apa? Dia kasih. Kenapa? Hati yang bekerja di dalam hal ini. Saudara yang dalam Tuhan, dia tidak mempertimbangkan nantinya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, barangkali sulit buat saudara mengertinya. Tapi kita melihat ya, saudara seorang ibu pengorbanannya untuk membesarkan seorang anak itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Waktu malam hari bangun, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak itu tanpa dibayar lembur oleh suaminya sekalipun. Jadi dia melakukan itu karena apa? Karena kasih. Hati yang main di situ. Dia nggak sampai hati kalau melihat anaknya itu malam-malam nangis. Kemudian dia lihat apa sih penyebabnya? Oh ternyata anak ini ngompol. Dia ganti popoknya. Saudara kenapa? Hati yang main di situ. Enggak. Kemudian dia kata ya udahlah nanti kan juga kering sendiri. Enggak. Pasti dia ganti. Saudara kalau lagi malam tiba-tiba anaknya itu menjerit. Oh nangis. Dia akan bangun dan dia dekati. Dia melihat keadaan anaknya. Kenapa sampai seperti itu? Oh ternyata ada semut yang menggigit. Dia bunuh semut itu. Pasti. Kenapa begitu? Hati yang main. Kalau pembantu, enggak begitu. Pembantu begitu tuan rumahnya pergi, langsung dikasih obat tidur anak ini. Biar tidur terus. Ya, saudara dan itu betul terjadi, bukan saya mengarang cerita. Saudara banyak baca di koran hal-hal seperti ini. Saudara yang dalam Tuhan sehingga jangan kita memberi kepada Tuhan seorang pemikiran buang sial lah. Enggak lah. Ya, itu menghina Tuhan banget itu kalau sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada orang memberi dengan sistem pancing. Maksud saya sistem pancing gini, kalau kita mancing itu biasanya kita perlu umpan. Umpannya itu bisa cacing, bisa udang kalau di laut. Saudara kalau kita mau mendapat ikan yang besar, kebetulan saya senang melihat di TV itu orang yang mancing ikan. Saudara kalau mau mendapat ikan yang besar, umpannya itu juga harus sedikit lebih besar. Tidak bisa ikan kecil. Kalau ikannya kecil nggak akan dimakan ikan yang besar. Kira-kira seperti itu. Begitu juga orang berpikir memberi kepada Tuhan sama seperti itu. Beri yang besar supaya dapat juga yang besar. Kira-kira seperti itu. Enggak ya, enggak seperti itu. Walaupun firman-Nya berkata berilah maka kepadamu akan diberi. Tapi ada firman seperti itu tetap Tuhan lihat hati kita. Ada firman seperti itu tetap Tuhan melihat hati bukan melihat jumlah. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu berpikir betul-betul ketika kita memberi kepada Tuhan. Saudara, nah ironisnya banyak orang Kristen yang menjadikan format bisnis jual beli dengan Tuhan dalam hal seperti ini. Saya ambil contoh. Dan ini real terjadi. Seorang kawan saya adalah seorang kontraktor, saudara. Dia orang Kristen, dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia setia memberikan persepuluhan. Satu waktu dia ikut tender dan kemudian memenangkan tender itu. Dan dia berpikir, wah tender saya ini seperti ini. Kemudian kalau saya bisa memenangkan tender ini saya akan untung sekian. Supaya enggak gagal, dia sudah hitung keuntungannya kira-kira berapa. Kemudian seolah-olah ini saya katakan ya, dia mancing. Dikasihlah persepuluhan kepada Tuhan lebih dulu. Tuhan dipancing pakai bayar persepuluhan yang dia belum terima duitnya itu loh. Dia belum terima duitnya, tapi pemikirannya dia aja. Saudara dalam Tuhan, dan apa yang terjadi? Ternyata tender itu kemudian dibatalkan. Wah, dia marah. Dia bilang gimana ini? Dia tanya sama saya, gimana ini mas? Kok bisa seperti ini? Ya kamu yang salah.
mancing Tuhan kok itu. Itu kan mau nyogok Tuhan, kasarnya seperti itu. Ya, jadi di dalam memberi tidak demikian. Tuhan tetap melihat hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kemudian kalau kita perhatikan apa sih maksudnya Tuhan mau supaya kita memberikan sesuatu kepada dirinya. Apakah dia miskin? Tidak. Apakah dia kekurangan? Tidak, dia tidak kekurangan. Saudara, terus apa maksudnya kita memberikan persembahan? Apa maksudnya saudara memberikan persembahan di kotak persembahan di sana? Saudara yang dalam Tuhan, apakah itu saudara katakan, oh ya karena kan saya orang Kristen, jadi kalau hari Minggu harus memberikan persembahan. Kalau seperti itu, motivasinya seperti itu, enggak berkenan kepada Tuhan. Saya perlu mengkoreksi. Waktu saudara memberi, itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara beri dengan hati. Terima kasih Tuhan. Besar kecilnya itu Tuhan tidak perhatikan. Kenapa? Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Saudara yang dalam Tuhan dan orang yang sudah menerima banyak dari Tuhan itu akan mengerti, terima kasih Tuhan, tanpa Engkau aku tidak akan seperti ini. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau aku akan mengalami kekurangan di dalam hidupku. Saudara, sehingga persembahan ini semacam respon dari dirinya sebagai jawaban Allah di dalam hidupnya. Saudara yang dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat yang sudah sering kali kita baca. Ya. Ayat ini berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Jadi dalam segala kehidupan kita, kalau kita sampai bisa berada di bulan Desember ini, mengucap syukurlah. Saudara yang dalam Tuhan, saya kebetulan ikut grup WA dari ex-karyawan TVCO. Dan hampir setiap kali ada berita ex-karyawan yang meninggal dunia. Usianya di bawah saya. Saudara yang dalam Tuhan, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan umur panjang, kesehatan buat saya. Ketika aku sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan aku. Ketika aku sedih Tuhan, Engkau menghibur aku. Ketika aku tidak berpengharapan Tuhan, Engkau megang tanganku, Engkau angkat diriku. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga kita perlu mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberi sebagai tanda kasih dan kemurahan hati. Orang yang bermurah hati itu akan mudah memberi. Sehingga tidak dikatakan sebagai orang yang pelit. Kalau orang yang pelit istilahnya bukan murah hati. Kalau seperti itu. Apa istilahnya? Ya enggak tahu persis saya. Tetapi saudara yang dalam Tuhan, kita memberi sebagai tanda kasih dan kemurahan hati. Sebab apa? Sebab Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana memberi yang sesungguhnya. Yesus tidak menahan-nahan apa yang ada pada dirinya. Kenapa? Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Apapun yang ada pada dirinya, dia berikan buat saudara dan saya, termasuk nyawanya sendiri. Dia mati di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, sebab itu merupakan tanda kasih. Yesus mengasihi kita semua. Dia melakukan itu semua. Saudara, dan di dalam hal ini Tuhan mau supaya kita melakukan hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara yang dalam Tuhan, kita memberi itu sebagai tanda iman kepada firman-Nya. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-28, ayat ini berkata demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu, yaitu saudara dan saya, jauh melebihi burung-burung itu? Saudara,
burung yang kita lihat terbang di udara tidak pernah nanam padi, tapi bisa makan padi. Tidak pernah menuai padi, tidak ada gudang padi, tapi makan padi bisa. Kenapa? Firman Tuhan mengata bahwa Allah yang memelihara mereka. Burung seperti itu dibandingkan dengan manusia yang sangat berharga buat Tuhan, sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu menunjukkan bagaimana berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Aneh kalau dia tidak memelihara kita. Tapi masalahnya kita harus percaya kepada firman-Nya. Kita harus percaya kepada firman-Nya. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Matius 6 ayat 33, itu berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini syarat. Syaratnya cari dulu kerajaan Allah. Utamakan dulu kerajaan Allah. Utamakan Yesus di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Maka semuanya itu, apa yang kita perlukan akan diberikan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup sebagai orang yang percaya. Kemudian saudara, kalau kita beriman kepada firman-Nya, kita tidak akan takut kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi kelimpahan kepada kita atau memberi kecukupan kepada kita, tidak hanya pada saat kita berlimpah atau pada saat kita dalam kondisi yang baik, tetapi juga pada saat kita ada di dalam kekurangan. Tuhan pun akan memberi atau mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 19 itu berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Allahku ini menurut Rasul Paulus, Allahnya Rasul Paulus. Siapakah Allahnya Rasul Paulus? Tuhan Yesus. Berarti Allah kita juga. Saudara, akan memenuhi segala. Kata segala ini tolong digarisbawahi. Ini artinya apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Firman-Nya tidak berkata Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Tidak. Akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah kalau kita bicara Yesus, siapakah dia sebenarnya? Dia adalah Allah. Sebab itu dia yang mempunyai surga dan dunia ini. Saudara, dia berkuasa melakukan segala perkara. Kita tidak perlu bimbang bahwa Yesus itu akan memenuhi segala keperluan kita. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 sebagai ayat terakhir, ayat ini berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bukan supaya kamu senantiasa berlebihan. Sebab itu doa Bapa kami berkata, berilah kami makan kami secukupnya hari ini. Saudara yang dalam Tuhan, jadi berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bukan hanya cukup di tempat ini saja, bukan hanya cukup untuk makanan ini saja, segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebijakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa dia datang untuk kita hidup di dalam kelimpahan. Iblis memang datang untuk membunuh, membinasakan, mencuri, itu ada iblis. Tetapi kalau Yesus datang ke dalam dunia ini supaya saudara dan saya diberi kelimpahan, kelimpahan. Banyak orang yang berpikir kelimpahan ini dalam hal jasmani, tidak saudara. Karena dikatakan di sini malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kita tercukupi secara jasmani, berkelebihan di dalam bidang kebajikan. Apa itu kebajikan? Yang akan datang kita mau belajar tentang hal ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus.
betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Pengampun yang Kau berikan, oh betapa besar, pengampunan yang Kau berikan, pengampun yang Kau berikan, pengampun yang Kau berikan, pulihkanku. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami sudah diampuni. Kami percaya Tuhan, kami sudah dilayakkan oleh kuasa-Mu. Sehingga Tuhan, hidup kami akan menjadi hidup yang diberkati. Karena Engkau yang menolong kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu pada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami masalah, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami apapun juga di dalam hidupnya, Engkau sudah memulihkan kami di dalam nama Yesus. Kami percaya itu terjadi bukan karena kekuatan kami, terjadi oleh karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada pengumuman khusus yang disampaikan kepada saudara. Cuma kita perlu berdoa tentunya. Karena khususnya untuk negara kita ini, kita tahu bahwa situasi politik di negara kita ini saat ini kurang menguntungkan. Saudara tahu bahwa beberapa waktu yang lalu di Sulawesi Selatan ada gereja dan kita tahu nama gerejanya. Anak-anak Tuhan yang ada di gereja itu mengalami aniaya, bukan aniaya malahan, dibunuh ya dengan cara yang mengerikan, saudara. Saudara yang dalam Tuhan, kita mau berdoa. Jangan kita pikir, aku di Tangerang kan aman. Iya, kita di sini aman karena kasih Kristus. Tetapi kita perlu menunjukkan simpati kita kepada saudara-saudara kita yang mengalami seperti itu. Kemudian kita juga mau berdoa buat Papua. Saudara dalam Tuhan, saudara tahu bahwa mayoritas di Papua itu sampai saat ini masih banyak orang Kristen. Dan dengan apa yang terjadi di Papua itu membuat banyak orang yang merasa
kurang nyaman sebagai orang Kristen. Takut terbawa-bawa karena masalah di sana. Dan kita mau berdoa, kita mencintai negara kita Indonesia ini. Sebab itu biarlah Tuhan sendiri yang berkarya di dalam negara kita. Ya. Saudara, yang berulang tahun pada minggu-minggu yang lalu, ada beberapa orang, yaitu yang pertama Adesti Aryaningrum ini sore. Kemudian yang ke tanggal 1 Desember. Tanggal 2 Desember Titin Herna. Biasanya kedua ya. Biasanya datang kedua. Kemudian yang ketiga Alfa Desimo Kusumawardana. Sekolah minggu ya. Anaknya. Oh Alfa anaknya. Anaknya Bapak Pendeta Edi. Kemudian tanggal 3 juga Desafin Christian Tama. Anak sekolah minggu. Kemudian yang berikutnya juga tanggal 3 Desember Florencia Carol Elisha. Ini juga anak sekolah minggu. Tanggal 6 Desember Patuan Aritonang. Ini juga anak sekolah minggu kita. Kemudian 6 Desember juga Lionel Edward Jesley. Ini juga anak sekolah minggu. Ya, kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun supaya Tuhan menolong kepada mereka, Tuhan menyatakan kasih-Nya senantiasa dan mereka tetap setia mengiring Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ada yang perlu dukungan doa, tolong diangkat tangannya. Ibu Yanli, Ibu Gyokni, Pak Wewe, Ibu Simon, Pak Suharyanto, di atas. Tidak ada. Oke, kita bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan pujian yang mengatakan dimuliakan, ditinggikan. Pada akhir ibadah pagi hari ini Bapak,
Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami. Engkau adalah Allah yang sangat peduli kepada kami. Termasuk di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Oh, kami mendapat sukacita di dalam Engkau. Ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mendapat damai sejahtera Tuhan. Ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus buat segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam hidup ini. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang memerlukan dukungan doa. Ibu Yanli Tuhan, Ibu Gyokni, Bapak Wewe, Ibu Simon, oh Pak Suharyanto Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang tidak meninggalkan anak-anak-Mu, Engkau tidak mempermalukan orang yang berharap kepadamu, sebab Tuhan apapun juga yang menjadi keperluan saudara-saudara kami ini, Engkau sanggup memenuhinya. Karena firman-Mu berkata, Engkau memenuhi segala kebutuhan kami, segala keperluan kami. Kami tidak kekurangan di dalam Engkau Tuhan. Termasuk kekurangan apapun juga. Kami percaya karena Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang menolong kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun. Yaitu Adesti Aryaningrum. Oh, Titin Herna Tuhan. Arya Desimo Kusuma Wardana. Disafin Kristiana Tama. Oh, Florencia Carol Elucia. Patuan Aritonang, Lionel Edward Jestre. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ini. Dari yang dewasa sampai yang kecil Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau memelihara dan menjaga anak-anak-Mu ini ya Bapa. Sehingga mereka bisa berulang tahun Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang heran. Tuh mari Tuhan berkarya terus di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kuatkan iman mereka Bapa. Dan kami percaya Engkau terus memberi kesehatan kepada mereka. Engkau memelihara sampai tahun-tahun berikutnya. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Pakai mereka dengan lebih dahsyat lagi Bapa. Itu semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sebab itu Tuhan beri mereka kesetiaan, beri mereka keseriusan di dalam melayani Engkau. Sehingga nama-Mu dipermuliakan oleh kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang tinggal ke tempat ini. Sertai kami di dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan-Mu. Kami ada di dalam taungan kasih-Mu Bapa. Sebab itu kami percaya kami akan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau yang memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari atas, datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang mampu segala akal, yang memelihara pikiran hatimu di dalam Kristus Yesus, dan dikasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima